Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak pengen semuanya berdiri dulu. Silahkan dirapikan dulu pakaiannya ya. Yang belum dimasukkan dulu. Kamu masukkan bajunya. Kamu bajunya dimasukkan. Kenapa nggak dimasukkan? Bapak. Yang lainnya sudah rapi? Baik, sekarang silakan cek di sekitar tempat duduknya. Kalau ada sampah, silakan diambil. Oh, silakan dibawa keluar. Baik, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Kalau kita ingin siap untuk menuntut ilmu, tentu saja diri kita harus rapi dan ruangan kelas kita juga rapi ya, dan bersih agar kita bisa menyerap ilmu secara maksimal. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan salah satu orang untuk memimpin berdoa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, silahkan. Baik, untuk selanjutnya akan Bapak absen. Ini siapa? Ada yang tidak hadir? Baik, Bapak absen satu persatu ya. Adrian Muhammad. Lagi rapat sama. Oh, ada rapat ya. Dispen ya. Andrea. Anita. Izin. Izin ya. Ya, ada beberapa yang dispen, ada beberapa yang izin, dan ada Sakit. satu orang yang sakit ya. Baik, kita doakan. Ini Dery sakit apa nih Dery ini? Ya, kita doakan yang mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa bersama-sama belajar lagi di kelas ya. Baik, siap untuk belajar pada hari ini? Siap ya. Baik, sebelum nanti Bapak sampaikan apa yang akan kita bahas, Bapak akan share beberapa gambar di grup berhubungan dengan materi pada hari ini. Ya, silakan semuanya bisa menggunakan HP. Cek di grup, Bapak sudah mengirim beberapa gambar yang terkait dengan materi hari ini. Baik, untuk gambar yang pertama, kamu lihat di situ ya, ada perangkat teknologi saat ini, ada laptop, ada tablet, ada HP ya. Kemudian di atasnya itu ada fitur-fiturnya. Nah, kira-kira apa komentar kamu terkait dengan gambar tersebut? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan, Ramadhani. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa disimpulkan kalau zaman dulu itu kan belum ada fasilitas HP kayak elektronik perangkat gitu. Dulu itu kalau mau ngirim surat itu harus dari pos. Kalau sekarang kalau mau ngirim surat bisa dari HP. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Ramadhani. 3. Baik, siapa lagi yang mau memberikan komentar dari putrinya? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan Resi. kan zaman dulu mah lihat video, foto atau itu kan harus berbagai macam-macam benda. Tapi sekarang mah kan cuma cukup satu gunanya itu HP atau iPad atau apa gitu, jadi nggak ribet-ribet. Lebih mudah ya sekarang ya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Resi. Baik, setelah mendengar komentar dari beberapa teman tadi ya, maka yang akan kita pelajari pada hari ini adalah seputar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Tadi sudah menyebutkan teman kamu bahwa teknologi itu ada kelebihan dan kekurangannya, dan juga itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan share lagi di grup ya, yang akan dipelajari.
kompetensi dasar. Jadi kita sudah masuk ke KD 3.3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari sisi pengetahuannya. Kemudian 4.3 ini keterampilan, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Jadi dari sisi pengetahuannya kamu bisa paham, dan dari sisi keterampilannya setelah kamu paham, kamu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan nanti kalian mampu untuk memahami ya satu hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di dunia dan di Indonesia serta mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi yang pertama kamu paham dulu pembelajaran hari ini ya, tujuannya yang pertama biar paham tentang kemajuan iptek. Kemudian yang kedua mengetahui kemajuan iptek di dunia dan juga di Indonesia. Dan yang ketiga kamu bisa mengetahui apa saja pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk lebih mendalami materi pada hari ini, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kita akan mengidentifikasi apa saja pengaruh positif dan negatifnya ya. Di dalam 4 bidang. Yang pertama di bidang politik, ya. Yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang sosial budaya, dan yang keempat di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk kelompoknya kita pakai yang kemarin aja ya. Kan sudah ada kelompok di kelas ini. Nah, kita tetap pakai yang sebelumnya dengan materi yang tersebut barusan. Oke, silakan semuanya bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak sekarang ada kelompok apa ya? Kelompok 7 ya? Gimana? Sudah ada yang bagian? Oke. Baik, sudah selesai ya? Diskusi kelompoknya sudah selesai? Nah, baik, kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan presentasi ya dari salah satu kelompok. Sesuai dengan urutan, silakan kelompok 1 bisa presentasi ke teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya kami akan menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami kelompok 1. Jika kau suka kami tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat Perkembangan iptek di dunia. Perkembangan iptek di dunia dapat kita lihat dengan terjadinya beberapa revolusi. Sekian dari kami. Apabila ada yang mau bertanya, Saya ingin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan iptek? Terima kasih. silakan pertanyaan berikutnya. Mohon perhatian, izin bertanya untuk kepada kelompok 1. Apa saja dampak positif kemajuan iptek pada bidang politik? Izin menjawab pertanyaan dari Rizky. ya, silakan. Pertanyaannya itu, apa saja dampak positif dalam bidang politik? Yang satu yaitu menyebar luaskan informasi mengenai politik. Kemajuan iptek memungkinkan seluruh kalangan masyarakat bisa memahami tentang politik dengan lebih baik. Masyarakat bisa sekian
sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Baik, demikian tadi sudah disampaikan sama teman kalian ya, salah satu presentasinya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan ya, atau mungkin manfaat apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Mary. Jadi menurut saya pengaruh iptek itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Yang positifnya bisa kita ambil dan sedangkan yang negatifnya bisa kita saring atau bisa kita hindari. Pak, kesimpulannya bahwa kita harus bisa mengikuti kemajuan teknologi. Jika tidak, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Adrian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimpulkan ya, teman-teman kalian. Jadi kesimpulannya yang pertama bahwa kemajuan teknologi itu pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang positifnya kita lanjutkan ya, kita tingkatkan, dan yang negatifnya kita saring ya, kita buang dan juga kita saring ya. Baik, untuk berikutnya karena waktu sudah hampir habis. Nah, maka setelah kegiatan ini selesai, silahkan nanti kalian di rumah cari minimal 3 masing-masing dampak positif dan negatif dari kemajuan iptek ya, di bidang politik ya, kemudian di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial dan budaya, dan satu lagi di bidang pertahanan dan keamanan ya. Silakan cari dampak positif dan negatifnya. Pekan depan silakan disampaikan ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang sikap kita ya. Setelah kita tahu tentang dampak positif dan negatifnya, nah maka pekan depan kita akan membahas bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Baik, demikian yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kegiatan pembelajaran sudah selesai. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Ramadan ingin memberikan testimoni mengenai kegiatan belajar mengajar PPKN yang disampaikan oleh Bapak Dia Rosdayana SPD. Kegiatan KBM PPKN yang disampaikan oleh beliau sudah sangat terstruktur, ditandai dengan adanya pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiganya itu sudah tampak dalam pembelajaran. KBM yang dilaksanakan juga sudah sangat student center atau berpusat pada siswa. Dibuktikan dengan adanya diskusi kelompok dan banyaknya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Amelia dari kelas 12 IPA 4. Menurut saya pembelajaran PKN oleh Pak Diar sangat menyenangkan, juga mudah dimengerti, apalagi dengan adanya pembentukan kelompok untuk menerapkan materi dan membuat kita semakin paham dengan materi yang disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.